semuanya, saya adalah Risti Sipitia. Seperti video materi sebelumnya yang pernah saya buat, yaitu tentang folklore, kali ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat folklore yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Hakikat folklore adalah folklore merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang perlu diteliti dan dikembangkan agar hasil budaya terdahulu tidak hilang. Lalu, sekarang adalah sejarah folklore. Sejarah folklore pertama kali diperkenalkan di dalam dunia ilmu pengetahuan ialah oleh William John Thoms, seorang ahli kebudayaan antikuarian. Dalam artikelnya pada majalah The Athenaeum nomor 982 pada waktu 22 Agustus 1846 dengan nama samaran Ambrose Merton. Di Indonesia, folklore belum lama mendapatkan porsi khusus untuk dikembangkan dalam ilmu pengetahuan. Namun, pada masa pemerintahan Belanda terdapat lembaga panitia kesusastraan rakyat yang bertugas untuk mengumpulkan dan menerbitkan hasil kesusastraan tradisional yang terdapat di Indonesia. Lalu berikutnya jenis-jenis folklore. Yang pertama adalah folklore lisan. Adalah folklore yang bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk genre atau folklore ini antara lain mencakup yang pertama, bahasa rakyat, lalu yang kedua, ungkapan tradisional, dan yang ketiga, pertanyaan tradisional, keempat, puisi rakyat, lalu yang kelima, nyanyian rakyat, dan keenam adalah cerita prosa rakyat. Lalu bahasa rakyat. Bahasa rakyat dalam bahasa Inggris dipandankan dengan folk speech dan dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya tuturan masyarakat atau tuturan sekelompok orang berbicara tentang kelompok orang yang sangat banyak kriterianya. Bisa berdasarkan suku, wilayah, profesi, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Berdasarkan sukunya, setiap suku di Indonesia mempunyai bahasa dan budaya masing-masing, sehingga mereka mempunyai logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan masing-masing pula. Folklore merupakan ungkapan tradisional yang meskipun hanya seseorang yang biasa menggunakannya, tetapi tetap milik bersama atau folknya. Pewaris folklore, ungkapan tradisional dibagi dua, yaitu pewaris aktif dan pewaris pasif. Pewaris aktif adalah orang yang mempunyai ungkapan tradisional selain untuk dipakai sendiri, juga mempunyai keinginan menyebarkannya kepada orang lain. Pewaris ungkapan tradisional pasif adalah orang yang mempunyai ungkapan tersebut, tetapi hanya digunakan sendiri dengan tidak mempunyai keinginan untuk menyebarkannya atau menurunkannya kepada orang lain. Lalu berikutnya, pertanyaan tradisional. Pertanyaan tradisional yang lebih dikenal dengan istilah teka-teki atau dalam bahasa Sunda, tata rucingan, sudah ada sejak zaman dahulu dan pewarisannya secara leluhur, sehingga pertanyaan tradisional tergolong pada folklore. Permainan ini berfungsi untuk menguji kecerdasan dan pengetahuan lawannya. Hal itu karena untuk menjawab pertanyaan teka-teki diperlukan proses berpikir dengan memakai metafor yang ada di dalam pertanyaan. Menggunakan pengetahuan sesuai apa yang ditanyakannya dan ada yang sudah tahu dari orang-orang sebelumnya secara turun-temurun. Lalu berikutnya, puisi rakyat. Sajak atau puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat
Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, dan ada berdasarkan lemah tekanan suara. Atau hanya berdasarkan irama. Lalu berikutnya adalah cerita rakyat. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Lalu berikutnya adalah nyanyian rakyat adalah lagu-lagu zaman dahulu yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya dan biasa dinyanyikan oleh akyat, anak-anak, etnis tertentu di waktu senggang. Lalu berikutnya kesimpulan dari materi ini. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, kelompok ini mendapat kesimpulan yang menarik, bahwa pentingnya bagi kita untuk mengembangkan dan memanfaatkan hasil budaya, warisan, atau tradisi yang telah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, hingga di daerah tertentu memiliki kebudayaan masing-masing yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Kalimantan Timur sendiri memiliki begitu banyak seni dan budaya, mulai dari bahasa, cerita rakyat, tarian, makanan, dan juga pakaian. She might